Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai keterlibatan karyawan. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu ada Ide Bagus Kade Pramudia dengan NIM 2017-05-1099. Yang kedua yaitu saya sendiri yaitu Nikada Sri Rastuti dengan NIM 2017-05-1111. Dan yang terakhir yaitu Anom Rasya Ade Mulya Mahamerta yaitu dengan NIM 2017-05-1115. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu tentang keterlibatan karyawan. Next. Keterlibatan karyawan merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Keterlibatan karyawan tidak menjadi pengganti manajemen, juga bukan kata terakhir dalam peningkatan kualitas. Ini adalah sarana untuk lebih memenuhi tujuan organisasi untuk kualitas dan produktivitas di semua tingkatan organisasi. Sedangkan pengetahuan tentang motivasi sendiri membantu kita untuk memahami pemanfaatan keterlibatan karyawan untuk mencapai perbaikan proses. Next. Selanjutnya itu hierarki kebutuhan Maslow. Yang pertama itu ada hierarki kebutuhan Maslow, yang mana setiap individu pasti memiliki keinginan untuk dipenuhi dalam kehidupan sehari-harinya. Kebutuhan ini tentu akan memicu motivasi seorang individu untuk memenuhi hal tersebut. Dalam pemenuhan kebutuhan ini ada satu teori yang terkenal yaitu teori Maslow yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow sendiri merupakan seorang pionir di bidang psikologi yang mencetuskan teori hierarki kebutuhan. Dia menyatakan bahwa motivasi terbaik dapat dijelaskan dalam hierarki kebutuhan dan bahwa ada 5 tingkat. Tingkatan tersebut yang pertama yaitu ada bertahan atau kebutuhan hidup, yang mana merupakan kebutuhan yang paling bawah atau paling pertama dalam konsep hierarki kebutuhan Maslow. Artinya kebutuhan ini mencakup kebutuhan biologis dan fisik, contohnya seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain yang biasanya diberikan dalam suatu pekerjaan. Tingkatan yang kedua yaitu keamanan, di mana setelah kita memenuhi kebutuhan hidup, memenuhi sandang dan pakan, kemudian kita mulai memikirkan keamanan atau tingkat rasa aman. Maslow sendiri menjelaskan bahwa rasa aman ini merupakan rasa aman secara batin maupun fisik, di mana kebutuhan rasa aman ini misalnya adalah tempat yang aman untuk bekerja dan keamanan kerja, kemudian keamanan tentang keuangan atau gaji, dan rasa aman dari penyakit, bahaya maupun bencana alam, serta termasuk memiliki keamanan privasi di tempat kerja. Yang ketiga yaitu tingkatan ketiga yaitu ada sosial. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, dalam lingkungan perusahaan harus ada rasa kekeluargaan, pertemanan, kelompok sosial, dan kelompok masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menghindari masalah seperti kesepian, depresi, kecemasan. Maka penting bagi karyawan untuk merasa dicintai dan diterima oleh lingkungan kerjanya. Dan jika memungkinkan, karyawan harus diberikan area sosial formal seperti kafetarian dan ruang konferensi, dan juga area informal seperti papan buletin agar meningkatkan motivasi karyawan. Pada tingkatan yang keempat yaitu kebutuhan mengenai penghargaan, yang mana ini menjadi tingkatan keempat dalam hierarki Maslow. Penghargaan dalam hal ini merupakan suatu hadiah atau mengenai soal harga diri dari karyawan. Harga diri ini dibagi menjadi dua, yaitu menghargai diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Di mana menghargai diri sendiri, yaitu kita ingin ada kepercayaan dari orang lain untuk mencapai tujuan kita. Sedangkan penghargaan dari orang lain, kita lebih ke arah pengakuan yang didapatkan dari orang lain, seperti terkenal dan peningkatan jabatan pekerjaan setelah mendapatkan pujian. Lalu tingkatan yang terakhir adalah aktualisasi diri, di mana ini adalah tingkatan tertinggi dari hierarki Maslow. Aktualisasi diri sendiri merupakan pengetahuan potensi pada diri sendiri seperti cita-cita, kematangan mental, keinginan, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya itu teori dua faktor Herzberg. Yang selanjutnya ada teori dua faktor yang merupakan teori motivasi yang ditemukan oleh psikolog Amerika Serikat yang pertama, Frederick Herzberg, di mana dia menyatakan bahwa faktor tertentu di tempat kerja menyebabkan kepuasan kerja, sementara pada bagian lain dan ada pula faktor yang menyebabkan ketidakpuasan.
Dengan kata lain, kepuasan dan ketidakpuasan tersebut berhubungan satu sama lain, di mana faktor-faktor tertentu di tempat kerja tersebut diidentifikasi sebagai hygiene factor atau faktor kesehatan dan motivation factor atau faktor pemuas. Untuk yang pertama yaitu hygiene factor. Hygiene factor sendiri itu mewakili dorongan-dorongan untuk menghilangkan ketidakpuasan karyawan dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, di mana faktor ini disebut juga sebagai faktor pemeliharaan yang diperuntukkan untuk menghindari ketidakpuasan. Contohnya yaitu pertama ada kebijakan perusahaan, pengawasan, hubungan, kondisi kerja, gaji, dan keamanan. Lalu yang kedua ada motivation factor, yaitu faktor motivasi yang memungkinkan peningkatan kinerja karyawan. Contohnya sendiri adalah prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pengakuan karir, dan pertumbuhan. Next. Kemudian untuk mencapai tenaga kerja yang termotivasi, memang tenaga kerja yang termotivasi sebagian besar merupakan proses tidak langsung manajer di semua tingkatan tidak dapat menyebabkan karyawan menjadi termotivasi. Mereka harus menciptakan lingkungan individu untuk memotivasi diri mereka sendiri. Konsep untuk mencapai tenaga kerja yang termotivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kenali dirimu. Nanti harus memahami motivasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Mereka yang manajer yang memotivasi tahu bahwa sumber daya yang paling berharga adalah orang-orang dan bahwa keberhasilan mereka sangat tergantung pada pencapaian tujuan karyawan. Yang kedua yaitu kenali karyawan Anda. Ketika manajer belajar lebih banyak tentang karyawan, ia dapat membantu karyawan dalam mengarahkan upaya mereka untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan mereka. Pengetahuan ini juga akan memungkinkan manajer untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Yang ketiga itu membangun sikap positif. Sikap berorientasi tindakan positif meresapi unit kerja. Manajer bertanggung jawab untuk menghasilkan sikap yang mengarah pada tindakan positif. Rasa hormat dan kepekaan terhadap orang lain sangat penting untuk membangun sikap positif. Yang keempat yaitu bagikan tujuan. Tenaga kerja yang termotivasi membutuhkan tujuan yang terdefinisi dengan baik dan memenuhi kebutuhan individu dan organisasi. Yang kelima yaitu memantau kemajuan. Proses penetapan tujuan harus mencakup peta jalan yang merinci perjalanan dengan tonggak berkala dan tugas individu. Manajer harus meninjau kinerja secara berkala. Yang keenam, kembangkan karya yang menarik. Manajer harus mempertimbangkan untuk mengubah penugasan karyawan melalui rotasi pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan penghayaan pekerjaan. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif. Komunikasi yang efektif memberikan karyawan pengetahuan tentang unit kerja mereka dan organisasi. Yang terakhir yaitu rayakan kesuksesan. Mengakui pencapaian karyawan adalah alat paling ampuh dalam kotak peralatan manajer. Nah, kedelapan konsep ini dapat digunakan di semua tingkat manajerial organisasi. Kemudian survei karyawan. Langkah awal yang harus diambil seorang manajer dalam memulai pemberdayaan karyawan adalah dengan mensurvei karyawan mereka untuk menentukan tingkat pemberdayaan yang mereka rasakan saat ini. Survei karyawan membantu manajer menilai keadaan hubungan karyawan saat ini, mengidentifikasi tren, mengukur efektivitas implementasi program, mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Keberhasilan survei berhubungan langsung dengan kualitas perencanaan. Next. Selanjutnya itu pemberdayaan. Aliansi Produsen untuk Produktivitas dan Inovasi menyatakan bahwa organisasi yang memberdayakan karyawan sebagai bagian dari upaya manajemen total mereka dua kali lebih mungkin daripada perusahaan lain untuk melaporkan peningkatan produk atau layanan yang signifikan. Definisi pemberdayaan di dalam kamus adalah menginvestasikan orang dengan otoritas. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan reservoir besar kontribusi potensial yang ada di dalam setiap kerja. Pemberdayaan adalah lingkungan di mana orang memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan komitmen, dan mengambil tanggung jawab dan kepemilikan untuk meningkatkan proses dan memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam batas-batas yang ditetapkan dengan baik dan mencapai nilai dan tujuan organisasi. Untuk mencapai lingkungan yang berdaya, diperlukan 3 syarat.
Yaitu yang pertama, setiap orang harus memahami perlunya perubahan. Orang takut akan perubahan. Komunikasi yang efektif tentang mengapa organisasi perlu berubah sangat penting untuk kesuksesan. Selain itu, orang perlu memahami peran yang mereka mainkan dalam proses perubahan. Yang kedua yaitu sistem perlu diubah ke paradigma baru. Sistem perlu diubah untuk memperkuat dan memotivasi pencapaian individu dan kelompok. Individu dan kelompok harus memahami bahwa kebebasan untuk bertindak dan kadang-kadang gagal tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga dianjurkan. Faktor kontekstual lainnya lainnya perlu dipertimbangkan memperdayakan jika pemberdayaan ingin berhasil, seperti peran serikat, pekerja, dan jenis industri. Yang terakhir yaitu organisasi harus memberdayakan karyawan. Pemberdayaan berarti memberikan informasi, pendidikan, keterampilan, meminta orang untuk mengubah kebiasaan kerja tanpa memberi mereka alat untuk perubahan hanya akan meninggalkan penolakan terhadap proses perubahan. Faktor faktor tam, faktor tambahan yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan apakah organisasi dapat mengaktifkan karyawannya adalah strategi dan teknologi. Perusahaan yang memiliki strategi bisnis dan fokus teknologi penyesuaian lebih mungkin untuk merangkul pemberdayaan dibandingkan dengan perusahaan yang strateginya adalah biaya rendah dan volume tinggi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya materinya yang dibahas yaitu tim. Keterlibatan karyawan dioptimalkan dengan penggunaan tim. Tim bagaimanapun bukanlah obat mujarab untuk memecahkan semua masalah kualitas dan produktivitas, tetapi dalam banyak kasus mereka efektif. Sesuai definisinya, tim merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. Tujuan atau sasaran adalah kebutuhan untuk mencapai sesuatu seperti memecahkan masalah, meningkatkan proses, atau menyenangkan pelanggan. Setiap anggota tim memiliki sejarah pengalaman mereka sendiri untuk membantu bahkan mencapai tujuan. Kemudian yaitu jenis tim. Jenis tim saat ini dapat dibagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama, tim perbaikan proses. Kedua, yaitu tim lintas fungsi. Yang ketiga, yaitu tim kerja alami. Dan yang keempat adalah tim kerja yang diarahkan sendiri atau dikelola sendiri. Nah, selain itu, terdapat juga karakteristik tim yang sukses. Agar sebuah tim menjadi efektif, ia harus memiliki karakteristik tertentu yang dapat kita lihat pada slide. Yang pertama yaitu sponsor. Untuk memiliki hubungan yang efektif dengan Dewan Mutu harus ada sponsor. Nah, kemudian yang kedua yaitu piagam tim. Piagam tim adalah dokumen yang mendefinisikan misi tim, batasan, latar belakang masalah, wewenang, dan tugas tim. Kemudian yang ketiga, komposisi tim. Komposisi tim yaitu ukuran tim tidak boleh melebihi 10 orang, kecuali dalam kasus tim, kerja alami atau tim mandiri. Kemudian pelatihan, kemudian aturan dasar, kemudian tujuan yang jelas, kemudian akuntabilitas, ada prosedur keputusan yang terdefinisikan dengan baik, kemudian sumber daya, mempercayai, pemecahan masalah yang efektif, komunikasi terbuka, kepemilikan yang sesuai, partisipasi yang seimbang, dan kepaduan. Selain itu, eh, tim biasanya dipilih atau disahkan oleh Dewan Mutu. Sebuah tim akan terdiri dari ketua tim, fasilitator, pencatat, pencatat waktu, dan anggota. Semua anggota tim ini memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin tim memiliki peran yaitu memastikan operasi tim yang lancar dan efektif, kemudian berfungsi sebagai titik kontak antara tim dan sponsor atau dewan kualitas, dan yang terakhir yaitu mengatur implementasi perubahan yang direkomendasikan oleh tim dalam batasan organisasi dan batasan tim. Kemudian fasilitator. Fasilitator bukan anggota tim.
Dia adalah asisten netral dan mungkin tidak diperlukan dengan tim yang matang. Biasanya fasilitator tidak terlibat dalam isi rapat atau evaluasi ide-ide tim. Nah, perannya di antara lain mendukung pemimpin dalam memfasilitasi tim selama tahap awal. Kemudian berfokus pada proses tim, yaitu lebih memperhatikan bagaimana keputusan dibuat daripada keputusan itu sendiri. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik kepada tim mengenai efektivitas proses tim. Selanjutnya yaitu perekam tim. Perekam tim yang dipilih oleh pemimpin atau oleh tim dapat dirotasikan secara berkala dan memiliki peran sebagai berikut, yaitu mendokumentasikan gagasan utama diskusi tim, dan yang kedua menyajikan dokumen untuk ditinjau tim selama rapat. Selanjutnya yaitu pencatat waktu. Pencatat waktu yang dipilih oleh pemimpin atau oleh tim dapat dirotasi secara berkala juga. Perannya yaitu memantau waktu untuk memastikan bahwa tim mempertahankan jadwal yang ditentukan oleh agenda. Dan yang terakhir yaitu anggota tim yang dipilih oleh pemimpin, sponsor, atau dewan mutu, atau merupakan anggota tim kerja alami yang memiliki peran yaitu berkontribusi terbaik tanpa syarat dengan partisipasi aktif dalam pertemuan dan berbagai pengetahuan, keahlian, ide, dan informasi. Kemudian menghargai kontribusi orang lain, tidak mengkritik, mengeluh, atau mengutuk. Selanjutnya yaitu tahapan pengembangan tim. Yang pertama, pembentukan. Merupakan tahap awal di mana anggota menjadi sadar akan batas-batas perilaku yang dapat diterima. Anggota sering tidak akrab dengan keterampilan satu sama lain dan masing-masing lebih suka melakukan pekerjaan mereka sendiri karena kurangnya kepercayaan. Kemudian tahapan yang berikutnya yaitu storming. Tahap yang paling sulit karena anggota mulai menyadari jumlah pekerjaan yang ada di depan. Ada kecenderungan untuk panik. Anggota hampir hanya mengandalkan pengalaman pribadi dan profesional mereka dan menolak bekerja dengan anggota tim lainnya. Kemudian tahap berikutnya yaitu norma. Tahap ini di mana anggota mulai bekerja sama. Konflik emosional berkurang ketika kerjasama, kohesi, dan kritik membangun mulai menjadi perilaku normal. Kemudian tahap berikutnya pertunjukan, di mana tahap ini anggota tim telah menyelesaikan hubungan dan harapan mereka. Mereka lebih memahami proyek dan mulai melakukan dengan mendiagnosis dan memecahkan masalah dan memilih dan menerapkan perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu penundaan. Panggung yang disediakan untuk tim sementara. Tim perlu mengevaluasi kinerjanya dan menentukan pelajaran yang didapat. Informasi ini dapat ditransfer oleh anggota ketika mereka berpartisipasi di tim mendatang. Yang berikutnya yaitu hambatan umum untuk kemajuan tim. Bukti menunjukkan bahwa hambatan yang diberikan di bawah terutama disebabkan oleh sistem daripada tim. Yang pertama, pelatihan yang tidak memadai. Kemudian imbalan dan kompensasi yang tidak sesuai. Ketiga, resistensi supervisor lini pertama. Kemudian 4, kurangnya perencanaan. Yang kelima, kurangnya dukungan manajemen. Yang keenam, yaitu kurangnya dukungan serikat pekerja. Materi yang terakhir yaitu pelatihan. Pelatihan sangat penting untuk tim yang efektif. Dewan Mutu harus berperan aktif dalam menetapkan program pelatihan. Sebuah studi baru-baru ini terhadap perusahaan manufaktur kecil hingga menengah menemukan hubungan positif yang signifikan antara kinerja perusahaan yang diukur dengan profitabilitas dan pelatihan manajemen kualitas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya untuk pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya itu sistem saran, di mana sistem saran dirancang untuk memberikan individu kesempatan untuk terlibat
dengan memberikan kontribusi kepada organisasinya. Seperti mana yang dikatakan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa setiap anggota atau pekerja itu perlu menerima pelatihan yang berkualitas, di mana dilihat dalam slide juga bahwa subjek-subjek mana saja yang dapat menerima pelatihan dan pelatihan apa saja yang harus diterima oleh setiap subjeknya. Baik, next. Selanjutnya, itu merangsang dan mendorong partisipasi karyawan memulai proses kreatif. Ada 5 aturan dasarnya. Yang pertama, itu jadilah progresif dengan secara teratur meminta saran kepada karyawan Anda. Hanya memasang kontak saran tidak akan menciptakan motivasi yang diperlukan. Yang kedua, hilangkan rasa takut dengan berfokus pada proses dan bukan pada orangnya. Ketiga, karyawan tahu bahwa tindakan hukuman tidak akan terjadi, mereka cenderung merespon. Yang ketiga yaitu sederhanakan prosesnya sehingga mudah untuk berpartisipasi. Singkirkan dokumen, ulasan, dan prosedur yang berlebihan. Yang keempat yaitu respon cepat sasaran dan dalam jangka waktu tertentu. Proses evaluasi harus sederhana dan efektif. Tanggap serta tertulis memiliki 3 kemungkinan tanggapan, penerimaan, penolakan, atau rujukan ke komite untuk evaluasi lebih lanjut. Jika diterima, kerangka waktu untuk implementasi harus diberikan. Jika ditolak, harus disebutkan alasan penolakannya. Dan jika dirujuk ke panitia, waktu evaluasi harus disebutkan. Yang terakhir itu hadiahi idenya dengan pengakuan yang dipublikasikan sehingga semua orang tahu nilai kontribusinya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya itulah pengakuan dan penghargaan, di mana pengakuan adalah bentuk motivasi karyawan di masa organisasi secara terbuka mengakui kontribusi positif yang telah dibuat individu atau tim untuk keberhasilan organisasi. Yang kedua itu adalah penghargaan, di mana penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan atau masa kerja karyawan berupa promosi jabatan, kesempatan pengembangan diri, tanda komitmen dan kesetiaan, serta penghargaan dalam bentuk lainnya. Dalam pengakuan ini disampaikan dengan menggunakan pujian lisan dan tertulis dan dapat mencakup barang-barang simbolis seperti sertifikat dan plakat. Eh, Di lain dari pengakuan itu penghargaan itu berupa hadiah, mana hadiah adalah sesuatu yang nyata seperti tiket teater, makan malam untuk 2 orang, atau hadiah uang tunai untuk mempromosikan perilaku yang diinginkan. Baik, selanjutnya. Eh, Selanjutnya itu eh, karena orang-orang suka diakui baik sebagai tim atau individu, eh, perasaan pencapaian seseorang, nilai bagi organisasi, mengetahui bahwa organisasi peduli dan memiliki pengakuan rekan mungkin lebih penting daripada penghargaan apapun. Supervisor juga dapat secara informal menggunakan kekuatan pengakuan dengan memberikan pujian di tempat untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik kapanpun itu diperoleh. Baik, selanjutnya itu ada sistem pengakuan dan penghargaan yang efektif. Yang pertama itu berfungsi sebagai pengingat terus-menerus bahwa organisasi menganggap kualitas dan produktivitas sebagai hal yang penting. Yang kedua, menawarkan organisasi teknik yang terlibat untuk diterima kasih kepada orang-orang yang berprestasi tinggi atas kinerja yang luar biasa. Yang ketiga, memberikan karyawan tujuan tertentu untuk bekerja ke arah yang lebih baik. Ini motivasi mereka untuk meningkatkan proses. Yang keempat, itu meningkatkan moral di lingkungan kerja dengan menciptakan rasa persaingan yang sehat di antara individu dan tim yang mencapai pengakuan. Baik, selanjutnya.
Nah, di sini selanjutnya adalah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan adalah penghargaan finansial dan sistem pengakuan yang dihasilkan dari peningkatan kinerja organisasi. Berbeda dengan bagi hasil, di mana bagi hasil ini adalah pemegang saham berbagi sebagian dari keuntungan akhir tahun dengan gaji dan kadang-kadang karyawan per jamnya. Di mana dilihat dalam slide pada tabel 4 per slide 3 praktik penghargaan yang efektif, di mana ada imbalan intrinsik dengan ekstrinsik, di mana imbalan intrinsik ini terdapat bagiannya. Yang pertama itu bentuk pengakuan non moneter untuk mengakui pencapaian tujuan meningkat kualitas. Kemudian perayaan untuk mengakui pencapaian tujuan meningkat kualitas. Yang ketiga, ada ekspresi penghargaan secara teratur oleh manajer dan pemimpin kepada karyawan untuk mengakui pencapaian tujuan peningkatan kualitas. Yang selanjutnya ada penilaian kinerja 360 derajat, umpan balik dari rekan kerja, selain atasan langsung bahwa bawahan, sorry, bawahan atau pelanggan dimasukkan ke dalam penilaian kinerja. Selanjutnya ada sistem saran formal tersedia bagi individu untuk membuat saran peningkatan kualitas. Ada penilaian kinerja berdasarkan pengembangan dan terakhir adalah promosi berbasis kualitas. Yang selanjutnya adanya imbalan ekstrinsik di mana juga memiliki bagi bagiannya. Yang pertama adalah bagi hasil, yang kedua ada keamanan kerja, yang ketiga ada waktu kompensasi, yang keempat ada sistem kinerja berbasis individu, dan terakhir adalah penilaian kinerja berdasarkan kualitasnya. Nah, biasanya pembayaran ini dilakukan setiap 4 minggu sehingga pemberian penguatan motivasi. Mereka terpisah dari gaji biasa. Setiap 4 minggu pertemuan pembagian keuntungan diadakan untuk meninjau perhitungan, mengevaluasi kinerja, dan mendiskusikan cara untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Pembagian keuntungan adalah kebijakan yang banyak digunakan dalam industri perangkat lunak dan layanan teknik di negara India, di mana perusahaan layanan teknologi di India beralih ke model bagi hasil atau keuntungan, di mana mereka mendapatkan sebagian dari pendapatan atau keuntungan klien yang dihasilkan karena peningkatan produktivitas atau pengurangan waktu prosesan. Baik, selanjutnya. Ada penilaian kinerja, di mana penilaian kerja ini itu memiliki tujuan untuk untuk memberitahu memberitahu karyawan tentang apa yang mereka lakukan dan memberikan dasar untuk promosi, kenaikan gaji, konseling, dan tujuan lain yang terkait dengan masa depan karyawan. Dilihat dalam slide itu pada tabel 4-4 itu adalah ada format penilaian, di mana ada jenis-jenisnya dan keterangannya. Setiap upaya harus dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam evaluasi kinerja. Budaya etika, tingkat pendidikan, dan pendapat yang telah ditentukan dapat mempengaruhi evaluasi. Memang tidak adil untuk memberikan peringkat yang buruk berdasarkan bias atau apapun kecuali bagaimana kinerja karyawan berdasarkan standar yang ditetapkan. Evaluasi yang tidak adil dapat merugikan organisasi sebagai karyawan yang berharga. Baik, selanjutnya. Eh, eh, setiap upaya eh, setiap upaya harus dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam evaluasi kinerja. Nah, daripada membuang penilaian kinerja tersebut, sejumlah praktis telah menyarankan agar sistem penilaian kinerja ditingkatkan. Beberapa saran perbaikan adalah yang pertama, gunakan skala peringkat yang memiliki beberapa kategori peringkat. Yang kedua, membutuhkan tim kerja atau evaluasi kelompok yang setidaknya sama dalam penekanan pada evaluasi yang berfokus pada individu. Yang ketiga, memerlukan tinjauan kinerja yang lebih sering, di mana tinjauan semacam itu akan memiliki penekanan dominan pada masa depan perencanaan kinerja. Yang keempat, keputusan promosi harus dibuat oleh proses administrasi independen yang mengacu pada informasi pekerjaan dan potensi pekerjaan baru. Eh,
Yang kelima adalah sertakan indeks kepuasan pelanggan eksternal dalam proses penilaian. Yang keenam, gunakan umpan balik rekan dan bawahan sebagai indeks kepuasan pelanggan internal. Dan yang terakhir, sertakan evaluasi untuk perbaikan proses. Selain hasil, berlaku proses cenderung lebih dalam kendali orang tersebut. Baik, next. Yang selanjutnya itu serikat pekerjaan dan keterlibatan karyawan. Secara umum, serikat pekerja mendukung program peningkatan kualitas, tetapi mengungkapkan keprihatinan mengenai manajemen yang terlalu banyak mengendalikan karyawan. Dalam beberapa kasus di mana manajemen mengambil terlalu banyak kendali atas keterlibatan karyawan, itu bisa menjadi pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional. Beberapa orang mendapatkan bahwa undang-undang yang disahkan untuk tujuan yang baik pada tahun 1935 mungkin tidak sesuai dengan masalah saat ini. Namun, kecuali jika Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional di amandemen adalah kepentingan terbaik manajemen untuk memastikan tindakan yang diambil tidak akan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nasional. Baik, selanjutnya. Melibatkan karyawan, memperdayakan mereka, dan membawa mereka ke dalam proses pengambilan keputusan, memberikan kesempatan untuk memperbaiki proses yang berkelanjutan. Ide, inovasi, dan pemikiran kreatif karyawan yang belum dimanfaatkan dapat membuat perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan. Persaingan sangat ketat sehingga tidak bijaksana untuk tidak menggunakan setiap alat yang tersedia. Ini yang di slide ini merupakan manfaat keterlibatan karyawan. Yang pertama ada karyawan membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan pengetahuan ahli mereka tentang proses tersebut. Yang kedua, karyawan lebih mungkin untuk menerapkan dan mendukung keputusan yang mereka eh, ambil bagiannya. Karyawan yang selanjutnya itu karyawan lebih mampu menemukan dan menunjukkan area untuk perbaikan. Selanjutnya, karyawan lebih mampu mengambil tindakan korektif segera. Selanjutnya itu keterlibatan karyawan mengurangi gesekan tenaga kerja atau manajemen dengan pendorong komunikasi yang kerjasama yang lebih efektif. Selanjutnya, keterlibatan karyawan meningkatkan moral dengan menciptakan perasaan memiliki organisasi. Selanjutnya, karyawan lebih mampu menerima perubahan karena mereka mengendalikan lingkungan kerja. Dan terakhirlah, karyawan memiliki komitmen yang meningkatkan terhadap tinjauan unit karena mereka terlibat. Next. Selanjutnya ada komentar tambahan di mana keterlibatan karyawan tidak boleh dipandang sebagai mode yang akan segera hilang. Ini adalah cara hidup penting untuk TKM dan itu bisa berarti perbedaan antara menjadi kompetitif dan keluar dari bisnis. Karyawan bukan manajemen senior memegang masa depan di tangan mereka. Ketika budaya organisasi mulai proses perubahan, resistensi terhadap perubahan ini pasti akan hadir. Memberi informasi kepada orang-orang akan mengurangi penolakan, terutama ketika mereka melihat manfaatnya. Perubahan adalah proses keberlanjutan yang harus menjadi jika sebuah organisasi ingin terus eksis di dunia kompetitif, orang tidak selalu menolak perubahan. Mereka menolak untuk diubah dan masalah muncul ketika zona nyaman seseorang terganggu. Next. Nah, organisasi teladan TKM. Dalam catatan tahun 1981, Invoice Teknologi Ltd. ini mulai dibangun oleh 7 orang. Nah, saat ini Invoice adalah perusahaan IT terbesar di India. Ini adalah pemimpin dalam generasi berikutnya dalam layanan TI dan konsultasi dengan pendapatan lebih dari 4 miliar US dollar. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi bisnis dan teknologi, layanan aplikasi, integrasi sistem, rekayasa produk, pengembangan perangkat lunak khusus, pemeliharaan rekayasa ulang, layanan pengujian dan validasi independen, layanan infrastruktur, TI, dan outsourcing proses bisnis. Di mana Invoice melopori model pengiriman pengiriman global, mohon maaf, to GDM yang muncul sebagaimana kekuatan pengganggu di industri yang mengarah pada munculnya outsourcing lepas pantai. GDM didasarkan pada prinsip membawa pekerjaan ke lokasi di mana talenta terbaik tersedia dengan mempertimbangkan ekonomi terbaik dengan risiko yang dapat diterima paling sedikit.
Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan dan rekan-rekan saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.